Pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu baru untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Kita nggak akan bisa memilih pemimpin yang hebat. Contohnya di negara yang saat ini saya tinggali aja, Malaysia. Melakukan pembangunan, Malaysia itu selalu sudah memperkirakan 5 atau 10 tahun yang akan datang perlu apa. IMF, Malaysia lebih suka mandiri dengan cara... Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini ternyata memiliki banyak sekali fakta menarik yang wajib kamu... Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, nah di video kali ini Sari terjumpa ada seorang guru daripada Indonesia, tapi beliau ini mengajar di sekolah Kuala Lumpur ya. Nah kebetulan beliau ini juga suka sharing pasal Malaysia, kehidupan dia. Ada juga beberapa kali sudah Sari reaksikan ya. Kali ini beliau mau menceritakan tentang pembangunan yang ada di Indonesia saat ini dan juga pembangunan Malaysia yang beliau lihat sepanjang dia berada di sini. Katanya Malaysia terlebih dulu membangun, tapi saat ini Indonesia baru mulai untuk mengejar. Seperti itu katanya. So, jom kita dengar langsung daripada guru Indonesia ini. Seperti apa? Jom. Bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu baru untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Kita nggak akan bisa memilih pemimpin yang hebat kalau diri kita sendiri tidak berubah. Biasakan nonton sampai habis. Assalamualaikum. Sejauh pengamatan saya selama ini, bagaimana Indonesia membangun dan bagaimana negara maju membangun. Apa bedanya? Kalau negara-negara maju, kalau melakukan pembangunan, itu biasanya untuk mencukupi keperluan 5 atau 10 bahkan 20 tahun ke depan. Contohnya di negara yang saat ini saya tinggali aja, Malaysia. Di Malaysia, selama pengamatan saya, dalam melakukan pembangunan, Malaysia itu selalu sudah memperkirakan 5 atau 10 tahun yang akan datang perlu apa. Contoh, kalau membuat jalan misalnya, jalan raya, jalan tol atau disebut lebuh raya itu ya, Malaysia sudah menghitung dalam 10 tahun ke depan jumlah penduduknya berapa, jumlah kendaraan berapa, sehingga memerlukan jalan sepanjang berapa kilometer, lebarnya berapa. Itu sudah diperkirakan. Mau membangun misalnya pusat pemerintahan yang bernama Putrajaya, yang sudah pernah ke Malaysia pasti tahu dong bagaimana model gedungnya, jalan rayanya. Itu sudah melompat berapa tahun ke depan, sehingga 10 tahun atau 20 tahun ke depan bangunan itu, landscape itu nggak ketinggalan zaman. Nah bagaimana dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia ini, menurut pengamatan saya, justru bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu baru untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Maknanya pembangunan di negara Indonesia itu sudah ketinggalan. Contoh, membangun jalan raya. Pembangunan jalan raya sudah sangat tidak seimbang dengan pembangunan industri dan perumahan. Juga apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah kendaraan. Banyak ya. Program pemerintah mengadakan mobil murah, tapi tidak diimbangi dengan membangun jalan raya dan lain sebagainya. Ledakan penduduk tidak diimbangi dengan fasilitas umum lainnya. Nah, di era Pak Jokowi mulai itu melakukan perubahan dengan melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Tol ribuan kilometer, pelabuhan laut, airport, tempat-tempat fasilitas rekreasi, pariwisata, lalu kemudian kereta api, baik kereta api biasa yang semakin lama semakin berkualitas, relnya semakin panjang. Nah, sekarang ada pembangunan kereta cepat.
pembangunan infrastruktur ini yang dibangun oleh Pak Jokowi ini untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Sedikit saja Pak Jokowi itu sebenarnya melompat dari kebutuhan sekarang. Walaupun kalau dihitung dari kebutuhan 10 tahun yang lalu, lompatannya sudah sangat jauh. Belum lagi berani melakukan hilirisasi, berani menentang Uni Eropa, berani melawan Singapura. Itu adalah lompatan-lompatan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, yang sebenarnya itu harus dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa pemerintah-pemerintah yang lalu nggak bisa melakukan? Nggak bisa, nggak mau, nggak berani, itu perlu dijawab. Yang saya heran, ketika pemerintah melakukan pembangunan, kritikan-kritikan hebat, hinaan, cacian, luar biasa. Kalau sekedar mahasiswa mencaci, itu biasa. Tapi yang melakukan hinaan, cacian, kritikan yang pedas justru dilakukan oleh seorang profesor, doktor, ya. Saya jadi heran. Entah itu tol nggak ada manfaatnya untuk rakyat miskin, tol uangnya percuma, uangnya hutang, kereta api tidak akan menguntungkan, dan lain sebagainya. Terlepas dari Anda suka atau tidak suka, terlepas dari Anda mendukung atau tidak mendukung kepada Pak Jokowi, seharusnya kita mendukung programnya. Lupakan sentimen politik, kita dukung pemerintah. Itu yang diperlukan untuk maju. Kita nggak akan bisa memilih pemimpin yang hebat kalau diri kita sendiri tidak berubah. Bagaimana? Betul. Setuju atau tidak? Setuju. Tepuk dada, tanya selera. Assalamualaikum. Nah, itu tadi ya yang dikatakan guru Indonesia ini, menurut Bapak ini hal-hal yang dilakukan pemerintahan Indonesia itu masih tertinggal jauh dan mengejar berpuluh tahun yang sudah dilakukan negara-negara lain. Contohnya karena beliau ini tinggal di Malaysia, jadi beliau ini tahulah sedikit banyaknya perkembangan di sini. Katanya tadi Malaysia telah memikirkan 10 atau 20 tahun ke depannya, jadi kita boleh menikmati hasilnya sekarang-sekarang ini. Pembangunan yang ada di Malaysia ini sudah bermula 10-20 tahun yang lalu, jadi sudah dipikirkanlah itu sampai sekarang. Ya, di era Bapak Jokowi sekarang sudah ada lah ya progresnya, sedikit-sedikit ada pembangunan, tapi itu pun ramai sekali yang mengecam ya. Kita lihatlah memang banyak juga ya teman-teman, ada yang puji tapi banyak juga yang kritik. Tapi teman-teman, kita akan lanjutkan dulu tentang pasal Malaysia ya. Nah, kenapa sih Malaysia itu lebih dahulu, apa yang mereka lakukan selama ini? Nah, nanti juga kita akan reaksikan fakta menarik tentang Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Kali ini saya sebagai pengamat luar negeri khusus untuk negeri jiran Malaysia hendak mengungkapkan beberapa fakta keunggulan Malaysia di dunia berikut ini. Malaysia dikenal sebagai negara yang sangat multi etnis. Ada 3 etnis besar di Malaysia, yakni etnis Melayu, etnis Cina, dan etnis India. Ketiganya hidup rukun damai, sehingga Malaysia dikenal sebagai negara yang sangat toleran. Dan itu menunjukkan juga bahwa Malaysia sebagai negara yang rakyatnya sangat open minded. Mereka bisa menerima perbedaan, mereka bisa sangat menghormati dan menghargai perbedaan antar etnis dan juga agama. Malaysia pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat dahsyat, seperti juga yang dialami oleh banyak negara di Asia pada tahun 1998. Namun Malaysia adalah satu-satunya negara yang survive, bisa bertahan hidup tanpa bantuan IMF. Bahkan banyak negara yang mengemis bantuan kepada IMF malah hancur berantakan. Namun Malaysia menolak bantuan IMF. Malaysia lebih suka mandiri dengan cara waktu itu di zaman Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad. Mereka bergotong royong bersatu padu para pengusahanya untuk menyelamatkan ekonomi Malaysia tanpa bantuan IMF. Terbukti Malaysia berjaya bisa mengatasi krisis ekonomi di tahun 1998. Satu-satunya negara di Asia yang bisa berjaya selamat dalam menghadapi badai krisis ekonomi.
Semua itu berkat gotong royong atau watak gotong royong dari rakyat Malaysia yang kompak bersatu sebagai negara yang multi etnis tersebut. Keunggulan Malaysia lainnya yaitu Malaysia pernah menjadi juara dunia sistem perawatan kesehatannya. Mereka terbaik, mengalahkan banyak negara-negara maju yang telah mapan dan maju serta canggih dalam teknologi kesehatannya. Namun Malaysia bisa mengalahkan mereka dan itu sungguh luar biasa hebat. Malaysia menjadi juara dunia sistem perawatan kesehatan yang menurut catatan yang saya baca yaitu pada tahun 2017 dan 2019. Hebat ya Malaysia. Dan satu lagi catatan keunggulan Malaysia yang langka dan unik yaitu Malaysia menjadi negara dengan sistem ekonomi syariah terbaik di dunia, mengalahkan banyak negara-negara muslim yang besar yang ada di dunia ini seperti Arab Saudi, Turki dan Indonesia. Saya pikir itu sangat luar biasa ya, dahsyat ya. Bisa mengalahkan negara-negara muslim terkemuka di dunia. Tahniah kepada Malaysia, saudara serumpunku Malaysia. Demikian info yang bisa saya sampaikan kali ini tentang beberapa keunggulan Malaysia yang langka di dunia. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita bersama. Hai Sobat Agramedia, kembali lagi di sini bersama Yusi Subagio. Siapa sih yang tidak tahu dengan negara Malaysia? Negara jiran yang dikenal sebagai asal kartun Upin Ipin ini menjadi salah satu destinasi utama di Asia Tenggara. Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini ternyata memiliki banyak sekali fakta menarik yang wajib kamu ketahui. Nah, buat kamu yang mempunyai rencana berlibur, bekerja, atau mungkin studi ke negara Malaysia, kamu wajib banget nih mengetahui 9 fakta menarik negara Malaysia di video ini. Langsung simak aja, check this out. Fakta pertama, Malaysia adalah negara federal. Negara federal. Berbeda dengan Indonesia yang berbentuk republik, Malaysia adalah sebuah negara yang menganut sistem federal yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja atau seorang sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali dari antara raja negara-negara bagian yang diperintah. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Fakta kedua, kesultanan tertua di dunia. Kesultanannya. Tahukah kamu, di antara 9 kesultanan yang ada di Malaysia, Kesultanan Kedah ialah kesultanan tertua di dunia. Kesultanan ini telah berdiri sejak 1136 Masehi hingga saat ini. Di Indonesia sendiri juga masih ada loh satu daerah yang dipimpin oleh sultan. Ya betul, daerah istimewa Yogyakarta. Fakta ketiga, populasi Malaysia. Menurut Worldmatters, populasi penduduk Malaysia saat ini sekitar 32 juta orang atau kurang lebih hanya 12% dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia berjumlah 270 juta jiwa lebih. Fakta keempat, Petronas Twin Tower. Petronas. Kamu pasti sudah tahu kan menara si kembar? Bisa dibilang kamu belum sah pergi ke Malaysia kalau belum berfoto dengan latar belakang gedung kembar ini. Setuju dia, memang harus Faktanya, menara Petronas Malaysia ini pernah menjadi menara tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga 2004. Sudah lama ya, tertinggi. Sebelum akhirnya diambil alih oleh Burj Dubai. Khalifa di Dubai. Saat ini Petronas Twin Tower sendiri menduduki peringkat ke-19 bangunan tertinggi di dunia. Nomor 5. Fakta kelima, Taman Nasional Malaysia. Malaysia punya banyak taman nasional yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Taman Nasional Negara yang merupakan taman nasional terluas yang ada di Malaysia. Menariknya, luas taman ini 7 kali luas negara Singapura. 7 kali ya. Dan yang harus kamu ketahui bahwa Singapura dulunya merupakan bagian dari Malaysia sebelum melepaskan diri menjadi satu negara. Baru tahu kan? Sudah lama tahu ini kan. Ini yang ke-6. Fakta ke-6, Pulau Sipadan. Pulau Sipadan.
termasuk salah satu spot diving atau selam paling populer di dunia. Pulau Sipadan dan Legitan adalah dua pulau yang terletak di Selat Makassar, di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah. Wisatanya sangat diolah. Kedua pulau ini dahulu disengketakan oleh Indonesia dan Malaysia dan mencuat pada tahun 1967, yang akhirnya dimenangkan oleh Malaysia di tingkat pengadilan internasional. Sangat rawan. Fakta ketujuh, Jembatan Penang. Tahukah kamu jembatan terpanjang yang ada di Asia Tenggara? Ya, di Malaysia ada jembatan Penang 2 yang merupakan jembatan terpanjang di ASEAN. Panjangnya sendiri mencapai 24 Wah, km. ini saya baru tahu jembatan terpanjang di ASEAN. Kemudian disusul oleh jembatan Mau Lam Yaing yang ada di Myanmar di posisi kedua. Dan posisi ketiga adalah jembatan Suramadu, ya tentunya ada di Indonesia. Wah, informasi baru ini Sari tahu. Nomor 8. Fakta ke-8, pusat pemerintahan. Meskipun Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara Malaysia, namun ternyata pusat pemerintahannya berada di kota Putrajaya. Baru tahu kan? Sedangkan di Indonesia saat ini ibu kota dan pusat pemerintahannya berada di kota Jakarta. Namun dalam beberapa tahun ke depan, pusat pemerintahan Indonesia akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Baru saja ya. Fakta ke-9, Muslim di Malaysia. Malaysia dikenal juga sebagai salah satu negara mayoritas Muslim. Meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam, persentase Muslim di Malaysia hanyalah 61% atau 19,5 juta jiwa saja. Berbeda dengan Indonesia yang hampir 88% penduduknya beragama Islam atau sekitar 13% populasi Muslim di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia adalah negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia. Good job. Oke teman-teman, nah itu ada tadi 9 fakta tentang Malaysia. Nah, kebanyakan yang sudah kita tahu juga lah ya kan. Tapi yang tadi jembatan Pinang, Sari pun baru tahu ya teman-teman, tapi Sari tahulah terpanjang, tapi ternyata terpanjang di ASEAN. Oke, Sari mau bicarakan pasal Malaysia ya, karena ya Sari sekarang lagi ada di sini, jadi Sari ikuti juga perkembangan. Ya, kalau Sari pergi ke daerah Kuala Lumpur sana, selalu ada pembangunan ya teman-teman. First time Sari datang ke sini, Sari lihat itu banyak sekali di Kuala Lumpur itu pembangunan baru ya. Sudah habis pembangunan ini, lepas ada lagi di depannya, dibangun lagi. Sudah siap sini, dibangun lagi ini. Nah, macam tuh. Sekarang juga Sari lihat banyak mall-mall baru, gedung-gedung baru juga. Sekarang belum lagi siapkan pembangunan PNB 11A, tapi sudah hampir rampung juga. Nah, banyak lagi lah pembangunan lain, selalu memperbaiki apa yang mereka kurang, apa yang mereka inovasi baru, apa yang mereka akan bangun ke depannya. Nah, tapi sekarang Indonesia pun Sari lihat sudah mulai juga mau dipindahkan ya ke IKN di Kalimantan. Nah, kita lihatlah nanti seperti apa. Semoga cepat rampung ya, supaya sama-sama maju. Oke teman-teman, segini aja video kali ini. Kalau kalian ada punya pandangan lain, boleh komen ya. Sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye!